Rusia dihukum, Israel dibiarkan. Siapa yang kendalikan FIFA, jadi kata siapa sepak bola tidak ada hubungannya dengan politik. Kita akan bahas tuntas di video ini. Semua orang tahu sepak bola udah jadi agama kedua di dunia, men. Tapi di balik sorak penonton dan gegap gempita stadion, ada permainan yang jauh lebih gelap dari sekadar perebutan bola di lapangan. Ketika Rusia disanksi habis-habisan oleh FIFA karena perang di Ukraina, dunia bilang ini langkah moral. Tapi giliran Israel menggempur Gaza dan membunuh ribuan warga sipil, FIFA justru bungkam seolah semua itu nggak ada hubungannya sama sepak bola. Dua situasi, dua keputusan yang bertolak belakang, dan disitulah politik mulai main di balik layar. Bukan soal fair play lagi, tapi siapa yang punya kuasa untuk menentukan mana tragedi yang pantas dikutuk dan mana yang dibiarkan terjadi tanpa sanksi. Bukan rahasia, men, FIFA itu organisasi yang punya pengaruh lebih besar dari banyak negara. Mereka punya uang, punya panggung global, dan punya kemampuan membentuk opini publik lewat turnamen yang ditonton miliaran orang. Tapi keputusan mereka soal Israel bikin banyak orang mulai sadar. Sepak bola sekarang udah bukan cuma hiburan rakyat, tapi alat politik tingkat tinggi. Ketika Ukraina diserang, semua federasi serentak menolak main lawan Rusia. Tapi ketika stadion di Gaza berubah jadi puing-puing, ketika anak-anak Palestina kehilangan kesempatan sekadar nendang bola di tanah lapang, FIFA justru diem. Mereka tetap kasih izin Israel ikut kualifikasi Piala Dunia, tetap ngibarin benderanya di event resmi, padahal kalau benar mereka peduli sama perdamaian dan solidaritas, mestinya sikap mereka konsisten. Tapi enggak, men, dan itu bikin banyak orang mulai nanya dalam hati, ini organisasi netral atau corong kekuasaan? Yang lebih bikin miris alasan klasik FIFA soal kami tidak mencampur adukan politik dan olahraga, jadi terdengar kayak lelucon basi. Karena sejarah udah nunjukin sendiri, mereka memang ikut main dalam urusan politik. Rusia, contoh paling jelas. Baru beberapa minggu setelah invasi Ukraina dimulai, FIFA langsung potong hubungan, larang semua tim Rusia tampil di turnamen internasional. Tapi kalau prinsip itu benar, kenapa nggak diterapin juga ke Israel? Padahal laporan PBB, Amnesty, dan berbagai organisasi internasional udah terang-terangan nyebut tindakan Israel sebagai pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan. Kalau itu bukan politik, lalu apa? Double standard ini bukan cuma bikin marah penggemar sepak bola, tapi juga bikin banyak orang sadar. Ada tangan tak terlihat yang ngatur, men. Dan tangan itu jelas bukan sekadar wasit di lapangan. Kalau elu perhatiin lebih dalam, pola kekuasaan di FIFA mirip banget sama sistem politik global yang dikendalikan blok-blok kepentingan. Ada negara-negara besar di belakangnya, ada sponsor raksasa, ada tekanan dari lembaga-lembaga keuangan, dan semuanya berputar di sekitar satu hal, uang dan pengaruh. Ketika Rusia disingkirin, itu bukan cuma aksi moral, tapi keputusan yang nyambung sama kepentingan politik Barat. Karena dukungan terhadap Ukraina waktu itu lagi dijadiin simbol solidaritas dunia Barat. Tapi kasus Israel beda cerita. Negara itu punya aliansi kuat, punya dukungan politik dari kekuatan besar, dan jadi pemain penting di wilayah Timur Tengah. Jadi wajar kalau FIFA memilih diam. Diam bukan karena netral, tapi karena mereka tahu siapa yang membiayai pesta terbesar sepak bola dunia itu. Sepak bola udah lama jadi panggung propaganda paling halus di dunia modern. Men, dan keputusan FIFA kali ini cuma makin memperjelas siapa yang sebenarnya pegang kendali. FIFA selalu bangga dengan slogan "For the game, for the world". Tapi di balik kalimat itu ada dunia lain yang enggak semua orang lihat. Dunia di mana keputusan besar ditentukan di ruang rapat tertutup, di mana suara negara kecil hampir nggak pernah didengar. Ketika tim nasional Palestina harus berjuang di tengah puing-puing dan blokade, nggak ada dukungan resmi, nggak ada aksi solidaritas global kayak waktu Ukraina diserang. Padahal esensi olahraga seharusnya menyatukan, bukan membeda-bedakan.
Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Olahraga dipakai untuk melanggengkan citra pihak yang kuat, sementara yang lemah dibiarkan berjuang sendirian. Dan itu bukan cuma soal FIFA, men, tapi cerminan dunia hari ini, di mana moral sering dikalahkan oleh kepentingan. Yang bikin situasi makin panas, men, adalah reaksi beberapa negara besar di Eropa yang mulai muak sama sikap bungkam FIFA. Inggris dan Spanyol, dua kekuatan sepak bola dunia, kabarnya udah ngeluarin ancaman serius. Mereka bakal menolak tampil di Piala Dunia kalau Israel tetap dikasih lolos tanpa sanksi atau peninjauan ulang. Ini bukan sekadar gertakan kosong, karena dua negara itu punya pengaruh besar di UEFA dan punya posisi politik yang bisa ngubah arah keputusan internasional. Inggris bahkan udah lama dikenal punya pendirian keras soal pelanggaran HAM, setidaknya dalam wacana publik mereka. Sementara Spanyol yang baru-baru ini mengakui negara Palestina secara resmi punya tekanan moral dari dalam negeri buat nggak kompromi terhadap tindakan Israel di Gaza. Ketika dua negara itu bersuara, efeknya bukan cuma ke FIFA, tapi juga ke reputasi seluruh turnamen. Bayangin aja, men, kalau Inggris dan Spanyol beneran mundur, Piala Dunia bakal kehilangan dua kekuatan besar yang jadi magnet penonton, dan FIFA bisa kehilangan miliaran dolar dari sponsor dan hak siar. Di sisi lain, ancaman itu juga nunjukin gimana sepak bola udah jadi arena diplomasi baru. Inggris dan Spanyol mungkin bukan sekadar bereaksi atas dasar moral, tapi juga main strategi politik. Karena dengan menentang Israel secara terbuka, mereka dapat posisi moral tinggi di mata publik dunia, terutama di negara-negara yang pro-Palestina. Tapi mau gimana pun, langkah itu tetap nyalain lampu merah buat FIFA. Karena kalau dua raksasa Eropa aja udah berani ancam mundur, bisa jadi negara lain bakal ikut barisan yang sama. Apalagi, men, sentimen publik soal Gaza lagi tinggi banget sekarang. Banyak pemain, pelatih, bahkan fans di seluruh dunia udah mulai buka suara di media sosial. Tekanan moral ini bukan hal yang bisa diabaikan. FIFA mungkin masih bisa pura-pura netral, tapi opini dunia udah bergerak. Dan ketika opini publik berubah, sponsor mulai gelisah. Itu yang paling ditakutin organisasi sebesar FIFA, kehilangan dukungan uang, bukan kehilangan rasa hormat. Reaksi dari Inggris dan Spanyol juga jadi simbol pergeseran kekuatan baru di sepak bola global. Kalau dulu keputusan FIFA dianggap mutlak, sekarang federasi-federasi nasional mulai berani melawan. Ini pertama kalinya dalam sejarah modern sepak bola, negara-negara besar ngasih ultimatum politik terbuka ke FIFA. Dan itu bukan cuma tentang Israel atau Palestina, men, tapi soal siapa yang sebenarnya punya kuasa di dunia olahraga. Inggris dan Spanyol sadar mereka punya daya tawar tinggi, mereka bisa tekan FIFA, mereka bisa tarik dukungan UEFA, bahkan mereka bisa bentuk liga alternatif kalau mau. Jadi ancaman mereka bukan sekadar headline berita, tapi peringatan keras. Kalau FIFA terus main aman di tengah darah dan kehancuran, mereka bakal kehilangan kepercayaan dari dunia yang udah mulai sadar bahwa netralitas itu cuman ilusi. Dan disinilah, men, skenario besar itu mulai kelihatan. FIFA lagi diapit di antara dua tekanan. Di satu sisi ada kekuatan politik besar yang dukung Israel, di sisi lain ada tekanan publik dan negara-negara yang mulai buka mata terhadap standar ganda. Kalau mereka hukum Israel, mereka bisa kehilangan dukungan finansial dan diplomatik dari kekuatan barat. Tapi kalau mereka tetap bungkam, risiko boikot dari negara-negara besar dan kehancuran citra global jadi ancaman nyata. Sepak bola yang dulu jadi simbol persatuan, sekarang berubah jadi medan perang politik dengan bola sebagai simbol keberpihakan. Dan setiap keputusan FIFA sekecil apapun bisa jadi sinyal siapa yang sebenarnya dikendalikan, hati nurani atau kekuasaan. Yang mulai kelihatan sekarang, men, adalah gimana sepak bola udah berubah jadi alat pencitraan politik paling halus dan efektif di dunia. Lu perhatiin deh, setiap kali ada serangan besar di Gaza, hampir selalu muncul momen di mana tim nasional Israel tiba-tiba naik panggung media dengan narasi damai, pertandingan amal, atau aksi solidaritas palsu yang udah dikemas rapi. Mereka ngerti banget kekuatan citra di dunia olahraga. Karena nggak ada yang bisa ngeredam amarah publik secepat momen pemain tersenyum di depan kamera, nyanyi lagu kebangsaan, dan disorot media global. Dan di balik layar, PR agency internasional
Yang nanganin citra itu bukan orang sembarangan, men. Banyak dari mereka punya koneksi langsung ke lembaga politik dan korporasi barat yang punya kepentingan ekonomi besar di Timur Tengah. Jadi waktu FIFA diam, itu bukan kebetulan. Itu keputusan politik yang dibungkus dengan alasan netralitas olahraga. FIFA ngerti, men, kalau sepak bola punya kekuatan membentuk persepsi publik lebih cepat dari berita. Karena ketika pemain berlari di lapangan, orang lupa sejenak sama perang. Tapi di situ justru bahayanya. Karena momen-momen itu bisa dipakai buat nyembunyiin realitas di luar stadion. Wah, Israel paham banget soal itu. Mereka bikin pertandingan persahabatan, bikin event olahraga internasional, dan nunjukin ke dunia bahwa semuanya baik-baik aja di sini. Padahal di waktu yang sama, di Gaza, stadion-stadion hancur, lapangan bola berubah jadi tempat pengungsian. Ironinya, men, sepak bola yang seharusnya jadi simbol kebebasan malah dijadikan alat buat nutupin luka kemanusiaan. Dan FIFA, entah karena takut, entah karena terikat kepentingan, biarin itu terus terjadi. Mereka tutup mata seolah nggak ada kontradiksi di balik slogan "Football Unites the World" yang mereka banggakan. Media barat pun nggak ketinggalan main peran dalam ngebentuk narasi. Lo lihat aja liputan soal Rusia langsung keras, men. Headline-nya pakai kata invasi, kejahatan perang, boikot internasional. Tapi waktu Israel ngelakuin hal yang jauh lebih brutal, medianya jadi lembut. Istilahnya diganti jadi konflik, balasan, atau situasi kompleks. Gaya bahasanya aja udah nunjukin standar ganda. Dan anehnya, FIFA yang selalu bilang menentang diskriminasi dan ketidakadilan sosial, justru diam di saat ketidakadilan itu paling jelas terlihat. Mereka bahkan sempat keluarin pernyataan yang isinya cuma kalimat umum, "Football cannot solve geopolitical problems." Kedengarannya bijak, tapi sebenarnya itu cuma cara halus buat bilang, kami nggak mau ikut campur karena ini bisa ganggu sponsor dan mitra kami. Lo ngerti kan, men, dunia olahraga global itu udah kayak jaringan ekonomi dari hak siar, apparel, sampai industri taruhan. Semua saling kait dan semuanya punya kepentingan buat tetap stabil, meskipun itu artinya harus menutup mata terhadap penderitaan. Yang lebih bikin sakit hati, men, adalah gimana dunia dibuat percaya kalau sepak bola itu tempat semua orang sama rata. Padahal nggak ada yang benar-benar netral di sini. Israel masih bisa tampil di kualifikasi, masih bisa pakai fasilitas UEFA, bahkan masih punya posisi aman di turnamen resmi. Sementara tim Palestina, mereka harus latihan di lapangan rusak, bolanya kadang satu untuk satu tim, dan sebagian pemainnya kehilangan keluarga karena perang. Tapi nggak ada kamera yang datang meliput itu. Nggak ada ucapan solidaritas dari Presiden FIFA di konferensi pers. Karena bagi dunia barat, penderitaan Palestina itu bukan headline yang menjual. Dan selama media barat masih megang kendali atas narasi, FIFA bakal terus bisa pura-pura nggak tahu. Disinilah, men, lo bisa lihat betapa kuatnya permainan propaganda yang dibungkus rapi lewat olahraga. Lo nggak bakal nemu darah di lapangan, tapi lo bisa ngerasain aroma politik di setiap keputusan wasit dunia itu. Pada akhirnya, men, semua ini nunjukin kalau sepak bola udah nggak sekadar soal bola lagi. Ini tentang politik, citra, dan kepentingan global yang nyamar di balik jersey. Ketika Inggris dan Spanyol dikabarkan siap mundur dari Piala Dunia kalau Israel lolos, itu tandanya dunia udah jengah. Ini bukan cuma soal kompetisi, tapi nurani. Karena selama satu tim bisa tampil tenang di tengah penderitaan orang lain, berarti ada yang salah sama sistemnya, men. Jadi, jangan cuma nonton, lo harus sadar. Sepak bola sekarang bukan cuma permainan, tapi cermin dunia yang gak adil. Kalau lo peduli sama kebenaran, terus bersuara, bro. Like, share, dan subscribe biar makin banyak orang melek. Karena kadang satu klik kecil, lo bisa jadi suara besar buat keadilan.